Aku suka body goyang papamu. Nggak ada seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, oh jemaah, alhamdulillah. Baiklah teman-teman, sahabat sederhana dimanapun kalian berada, baik yang dalam rumah maupun yang di luar rumah, semoga kalian tetap sehat, tetap jaga ibadahnya, lancar puasanya, dan tetap istiqomah tentunya ya. Insan Sederhana. Oke kawan-kawan, kita bertemu lagi di channel Insan Sederhana. Pada konten kali ini kita akan membahas kelanjutan dari hadis Rasulullah SAW tentang puasa, yaitu hadisnya yang berbunyi, apakah batal ketika seorang suami mencium istrinya di waktu bulan puasa? Tapi kita nggak usah bahas itu karena berhubung saya belum punya istri. Jadi untuk hadis ini kita lompat dulu ya. Kita akan bahas hadis yang lain dulu. Jadi hadisnya seperti ini kawan-kawan. Nabi Muhammad SAW bersabda, ketika kalian sedang berpuasa, maka janganlah kalian berkata kotor, mencela, menggibah, berdusta, atau bahkan ketika kalian diajak berkelahi, maka katakanlah, maaf, aku sedang berpuasa. Bukan berarti kita takut sama dia, enggak. Bukan berarti kita takut, enggak. Kita bisa melawan dia, cuma karena kita lagi berpuasa, maka katakan, maaf, aku sedang berpuasa. Nah, maka berdasarkan hadis yang tadi, maka bulan puasa ini kita disuruh bukan hanya untuk menahan makan dan haus saja, tapi juga kita disuruh untuk menahan emosi, menahan untuk berbuat dosa, menahan untuk berbuat maksiat. Pokoknya menahan segalanya dari apa-apa yang dapat membatalkan puasa, dari apa-apa yang dapat mengurangi pahala puasa kawan-kawan. Jadi sahabat-sahabat sederhana, hadis ini kita pahami bahwa kita dituntut berpuasa untuk menghilangkan segala dosa-dosa yang sering kita lakukan pada saat di luar bulan Ramadan. Nah, di sini kita belajar untuk menahan itu semua agar kita menjadi orang-orang yang selalu berbuat kebaikan dan tidak berbuat dosa tentunya. Sahabat-sahabat sederhana, nah jadi kemarin saya mendengar Tuan Guru Al-Ustadz Adi Hidayat menyampaikan tausiah di Instagram. Jadi beliau mengatakan bahwa puasa itu ada yang membatalkan secara langsung, ada juga yang merusak. Nah terkadang orang abai dengan yang merusak, mereka hanya fokus ke yang membatalkan secara langsung. Padahal mereka tidak sadar bahwa yang merusak ini adalah yang lebih berbahaya daripada yang membatalkan secara langsung. Misal, yang membatalkan secara langsung ya, makan dan minum. Nah, pahala puasa 100 itu langsung hilang, jadi 0. Mereka membatalkan secara langsung. Tapi yang merusak ini yang lebih bahaya. Misal, pahala puasa 100, terus mereka gibah, hilang 50. Terus mereka mencela, hilang lagi 50. Terus mereka menuduh, hilang lagi 50. Nah, sudah 150. Pahala puasa hilang 100, kemudian minus 50 bertambah dosa. Maka sangat rugi kawan-kawan. Jadi terkadang apa yang kita sepelekan, itulah yang paling berbahaya. Maka mari kita tetap menjaga puasa, mari kita tetap menjaga lisan, agar senantiasa terhindar dari perbuatan-perbuatan mencela, menggibah, dan lain sebagainya. Apalagi kalau ya zaman sekarang ini gibah nomor 1. Padahal sudah sering diberitahukan bahwa menceritakan aib saudara itu atau menceritakan aib orang lain itu sama dengan memakan bangkai daging saudara kita sendiri. Tapi tetap aja dilakukan. Bahkan ada perkataan yang saya dengar dari ya kabar-kabar burung lah, orang-orang lain cerita. Saya dengar mereka berkata seperti ini. Dosa menggibah itu terasa nikmat. Subhanallah. Nauzubillah. Saya bingung sekarang. Memang ini akhir zaman. Di zaman sekarang ini, subhanallah sekali. Nauzubillah. Maksiat di mana-mana gitu. Kemarin, sebelum saya bahas kemarin, saya ingin mengingatkan dulu sama kita semua bahwa kurangilah untuk berinteraksi dengan media sosial. Saya nggak melarang ya, cuma kurangi aja dikit gitu. Instagram, Facebook, dan lain sebagainya. Karena kenapa? Subhanallah. Nauzubillah. Saya mau cerita dikit nih. Kemarin saya buka Instagram, nauzubillah, status mereka apa coba? Mama muda, aku suka body goyang mama muda. Astagfirullah. Itu kawan-kawan, makanya
Buka Facebook, dapat goyang mama muda. Buka Instagram, mama muda. Padahal mereka belum nikah. Coba kan mama muda. Buka story di WA, mama muda juga. Semua serba mama muda. Coba goyang Laskar X, goyangnya gini. Astaga. Jadi kawan-kawan itu sebenarnya gimana itu sahabat-sahabat? Jadi itulah maksiat-maksiat yang seperti itu, maka kita kurangilah sedikit yang seperti itu karena dapat merusak pahala puasa itu. Cobalah kalian teman-teman yang ahwat-ahwat, yang perempuan itu, tidak usahlah untuk bulan Ramadan ini goyang-goyang mama muda dulu. Kenapa? Tersiksa kita yang laki-laki ini. Habis pahala puasa kita kalian bikin. Coba ketika buka Instagram, tiba-tiba langsung muncul di halaman, aku suka body goyang mamamu sambil joget-joget nggak pakai jilbab. Nauzubillahi min dzalik. Gimana? Baru terus orangnya cantik pula lagi. Mau dilihat dosa, tidak dilihat. Nah barang bagus. Bingung kita menyikapinya gimana. Jadi sudahlah kawan-kawan. Maka saya menyarankan kepada teman-teman semua dimanapun kalian berada. Jadi untuk sementara di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak interaksi dengan Al-Quran aja lah dulu. Saya tidak melarang untuk media sosial, silahkan. Tapi kalau bisa diperbanyak dengan Al-Quran saja dulu. Karena di media sosial sekarang ini beda seperti dulu kawan-kawan. Dulu itu buka media sosial, tiba-tiba yang muncul sholawat, yang muncul orang baca Quran, ini. Sekarang kebalik. Tiba-tiba yang muncul apa? Tiba-tiba yang muncul penghinaan agama lah, pelecehan agama. Nauzubillah. Buat apa kita lakukan itu semua? Maka di sini mari kita saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Semoga kita semua, dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi pesan saya untuk yang ahwat ini, udahlah ya, berhentilah mama muda itu. Tersiksa saya beneran. Tersiksa kami sebagai laki-laki. Soalnya kami nggak bisa, malu juga kami kalau kami bilang, aku suka body goyang papamu. Nggak ada seperti itu. Maka kawan-kawanku yang ahwat-ahwat, sahabat-sahabatku, udahlah, gue selalu mama muda itu ya. Baru masalahnya bukan hanya di Instagram, merembet ke sosial media yang lain. Misalnya Facebook, ada juga goyang mama muda. Terus di story WA, ada juga goyang mama muda. Jadi saya tuh bingung, mau buka yang mana ini? Mau buka aplikasi yang mana? Sosial media yang mana? Semua ada goyang mama mudanya. Atau yang lagi ngetren sekarang itu. Ini TikToknya syar'i tapi ya. Itu apa? Pakai jilbab atau pakai peci. Marhaban ya syaroroma. Terus dibilang dari ini, dari desa ini, dari kampung ini gitu. Jadi saya tidak melarang, tapi silahkan berbuat apa yang kalian anggap itu benar, anggap itu baik, tapi mohon diminimalisir lah. Kalau memang lebih bisa membaca Al-Quran, lebih mendapat pahala, kenapa tidak? Jadi seperti itu kawan-kawan ya. Jadi saya mohon kita semua untuk saling berbuat kebaikan, menambah pahala. Mumpung kita masih di bulan suci Ramadan ini, mari kita memanen pahala sebanyak-banyaknya. Jangan sampai puasa yang kita lakukan bukan menambah pahala, tapi malah menambah dosa seperti tadi. Minus 70 coba, minus 50 coba. Pahala puasa 100, begitu selesai puasa, dia bukan dapat pahala, malah minus dosa. Karena perbuatan-perbuatan seperti menggibah, mencela, menuduh, dan maksiat, melihat-lihat yang tidak benar, melihat-lihat aurat dan lain sebagainya, membuka aurat dan lain sebagainya. Maka itu semua yang harus kita hindari. Nah, jadi benarlah hadis Rasulullah tadi yang berbunyi, ketika kalian berpuasa, maka janganlah mencela, janganlah menggibah dan lain sebagainya. Karena kenapa? Untuk menjaga pahala puasa kita agar tetap utuh sampai kita berbuka dan tertulis sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat-sahabatku yang sangat dimuliakan oleh Allah, maka di sini saya sangat berterima kasih kepada kalian semua, siapapun kalian yang telah mendukung channel ini, yang telah menonton channel ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran yang ada di dalam channel ini. Dan saya seperti ini bukan bermaksud untuk menyinggung siapapun ya, enggak. Saya enggak bermaksud menyinggung siapapun. Kita hanya di sini saling mengingatkan aja. Ketika kalian merasa yang saya katakan itu baik dan bisa diterapkan, maka silahkan terapkan. Ketika kalian merasa bahwa yang saya katakan itu mungkin kurang sependapat dengan kalian, maka tidak apa-apa gitu. Tidak apa-apa, silahkan kalian berpikir mana yang menurut kalian baik, silahkan diambil, dan mana yang menurut kalian
kurang sependapat dengan kalian, maka jangan disimpan di dalam hati. Karena senantiasa kita di sini, saya di sini hanya untuk saling mengingatkan. Saya di sini bukannya so pintar, tapi di sini hanya untuk saling mengingatkan agar kita semua menjadi orang-orang yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Dan satu lagi, untuk kawan-kawanku, jangan lupa jika kalian berkenan dengan channel ini dan menyukai video ini dan menyukai saya di sini yang membawakan acara ini, tetap like, share, comment, and subscribe ya channel ini agar bisa senantiasa menjadi channel yang dapat membawa keberkahan dan membuat kita bisa beramal jariah menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Ketika kalian ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Komennya terserah mau tanya apa. Ketika saya bisa menjawab, nanti saya jawab. Namun ketika saya tidak bisa menjawab, saya carikan orang yang bisa menjawab ya. Atau kita sama-sama cari jawabannya. Oke? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.